Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya, 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya, teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download, teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya. Dan kita dapat cuan walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Mas Bro, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas 6 saham yang diakumulasi broker AK, guys. Nah, ini AK ini adalah broker ya, atau sekuritas dengan transaksi terbesar di bursa efek nomor 2 ya, setelah CC. Nah, kalau CC sih ya nomor 1, cuman CC ini banyak guys ya, mungkin CC ini gabungan para retail seperti itu. Jadi kita nggak ngikutin karena CC itu mainnya langsam ya, langsam itu lama, beli terus hold gitu. Kita kan sistemnya nggak seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau kita ikut swing pendek gitu, atau trading singkat seperti itu. Jadi kita ngikutin yang kedua, yaitu AK atau BK. AK atau BK biasanya kalau kita ngikutin pergerakan, karena mereka itu trading juga. Mereka itu trading ya, jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi kita bisa ngikutin mereka seperti itu, guys. Kalau ngikutin CC kan buat investor seperti itu. Oke, kita akan lihat ya, ada 6 saham yang seminggu ini ya diborong atau mulai dikumpulin oleh broker AK, teman-teman. Dan walau ya, ini kejutan bagi teman-teman ya. Ternyata guys ya, saham ya yang seminggu ini paling banyak dibeli broker AK adalah saham Telkom, guys. Nah, ini mungkin teman-teman yang sangkut di saham Telkom udah bisa bernafas lega ya, udah bisa agak tenang lah gitu guys ya. Ya harusnya kalau broker AK ini udah akumulasi saham Telkom selama seminggu ini, nah ini dari tanggal 11 sampai tanggal 15, nah ini otomatis ya harusnya yang nggak akan turun dalam lagi lah, udah selesai kayak gitu guys ya. Cuman ya karena AK ini juga baru dapatnya itu sekitaran 600.000 lot atau 157 miliar, ini belum banyak teman-teman ya. Ini mungkin ya masih dijagain lah di bawah, dibeli dulu, akumulasi bawah dulu kayak gitu guys. Seperti itu ya. Tapi ya semoga aja karena memang ini AK-nya udah masuk, semoga aja nggak lama lagi segera mulai rebound lah seperti itu. Nah, berarti AK itu udah masuk dari sini teman-teman. Nah, udah mulai akum dari sini. Dan AVG-nya AK itu adalah di 2.584 di sini ya, mungkin di sekitaran 2.600 lah. Berarti AK itu mulai beli itu memang dari seminggu teman-teman, dari garis yang saya buat ini ya, dari tanggal 11 November ini AK udah mulai masuk, cuman dia masih di bawah merah gitu ya, sampai dia beli tiap hari sampai ke sini, dan AVG-nya dia di sekitaran 2.600 lah si AVG AK saat ini teman-teman. Jadi istilahnya udah lah, kalau udah seperti ini udah, si Telkom turunnya udah gitu guys. Ya udah ngeri juga si Telkom kalau yang AVG-nya misalnya 3.150 gitu kan, minusnya udah dalam ya, udah 20% gitu ya. Ya udahlah. Ya, jadi istilahnya kalau menurut saya teman-teman ini udah menarik lah si Telkom ini di harga yang sekarang, karena juga AK udah mulai masuk ya di sini. Cuman RX ini memang yang masih jualan teman-teman. Kalau kita lihat hari ini
itu hilang malah guys. Ya kalau kita lihat hari ini sepertinya Erek ini udah mulai sedikit lah jualan. Tadi udah saya intip teman-teman di saham Telkom. Jadi ya, apakah saatnya AVG down atau apakah saatnya buy? Kalau teman-teman belum punya, bisa dicicil harga yang sekarang nih bareng AK. Tapi kalau teman-teman udah sangkut misalnya 3.100, 3.000 gitu ya, AVG down enggak, mendingan ntar dulu. Ya karena ini baru AK doang ya, memang AK ini terbesar ya. Cuman kan di sini RX, BK, ZP belum. Nah, kalau misalnya AK terus RX, BK, ZP mulai beli sama KZ di sini, nah itulah kode keras untuk AVG down, teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang belum punya saham Telkom, cicilah di harga yang sekarang. Ya nanti pas meledak ke atas nyesel gitu ya, nggak punya harga bawah. Dan kemungkinan emang ini harganya udah di bawah lah. 2.500 itu udah mentok lah untuk Telkom, teman-teman. Seharusnya ya. Semoga aja, teman-teman. Semoga aja nggak lama gitu ya, sampai window dressing itu bisa lah kayak gitu guys ya, untuk si saham Telkom ke 3.000-an lagi. Nah, waktu itu saya pernah prediksi saham Telkom itu ke 3.400, dan waktu itu saya kira di 2.800 itu akan mantul. Ternyata masih drop ya. Jadi ke 3.400-nya maybe agak sedikit lama guys ya. Dan mungkin kalau window dressing ya mentok ke 3.116, 3.200 lah si Telkom. Oke, lanjut saham yang kedua yang dibeli AK, yaitu saham dari Raja guys. Lihat Raja teman-teman. Nah, Rukun Raharja. Raja ini kita udah trading ya tiap hari. Kalau teman-teman gabung ke STS Rekom pasti tahu lah. Saham Raja kan masuk menu tiap hari gitu. Dari sini nih guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari lah si Raja ini. Dan hari ini masih AK masih masuk di saham Raja ya. Bukan, AK masih top net sell, top net buy gitu ya di saham Raja teman-teman. AVG-nya si Raja, AVG-nya AK di Raja itu adalah 2.000. Ya. 2.000. Jadi nggak terlalu di bawah, karena memang AK ini nge-HK terus tiap hari, teman-teman, di saham Raja. Jadi mereka AVG up kayak gitu di saham Raja. Jadi ini menarik itu si Raja, saya kira kemungkinan masih naik lah, ini uptrend teman-teman, jangan bisa di trading lah untuk si Raja ini. Mungkin targetnya bisa lah ke 2.200 lah ya untuk si Raja. Semoga aja minggu depan guys untuk si Raja, karena ini masih asingnya bener-bener masuk banyak nih di saham Raja teman-teman ya, 80M, dan yang paling besar adalah saham AK, broker AK teman-teman. Oke, kita lanjut saham yang ketiga, yaitu saham dari Bumi teman-teman. Nah, Bumi ini juga AK ini ya jadi top net buy. Kalau fundamental Bumi seperti ini teman-teman ya memang bagus, murah sih, tapi dia nggak bagi dividen ya. Kadang-kadang kita ragu juga, beneran nggak sih Bumi itu profitnya segitu? Nah, Bumi ini ketarik guys ya, karena memang AK masih ada banyak banget barang, dan AVG-nya AK itu di AVG 155. Dan kemungkinan sih ya Bumi ini masih menarik lah selama AK ini nggak jualan gitu ya, nggak cut loss gitu ya. Jadi masih menarik. Kita lihat aja besok untuk si Bumi teman-teman di hari Senin. Kalau misalnya besok Bumi mantul hijau gitu ya, nah kita bisa trading di situ bareng AK. Tapi kalau Bumi lanjut jeblos dan sorenya malah AK-nya jualan, ya jangan dimasukin saham Bumi teman-teman. Nah berarti kalau AK itu jualan ya mungkin dia cut loss kayak gitu guys, karena AVG-nya dia 155 selama seminggu terakhir. Jadi yang naikin 2 candle gede ini adalah broker AK di tanggal 11 dan 12. Ini broker AK yang naikin teman di saham Bumi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi Bumi nanti dulu aja belinya, nunggu hari Senin mantul enggaknya. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, ada saham dari Indofood guys ya. Nih mie ya, Indomie ya. Teman-teman suka makan Indomie nggak nih ya? Nah, kalau teman-teman suka makan Indomie ya, ini wajib nih punya sahamnya. Jangan makan Indomie doang, nggak sehat guys. Ya Indomie itu nggak sehat loh. Nah, teman-teman harus punyalah sahamnya kayak gitu guys ya, biar diimbangi lah. Kalau kita makan mie nggak sehat, kita dapat cuan dari sahamnya kayak gitu guys.
Nah, kita lihat di sini untuk Indomie ya. Di sini profitnya memang naik banyak nih untuk Indomie. Memang masyarakat Indonesia sangat suka mie instan ya. Gitu guys ya. Tapi ICBP ini penjualannya itu kalau nggak salah buka di Afrika ya kalau nggak salah ya. Waktu itu ya yang sempat rame itu. Makanya dia naik. Dan di sini posisinya ATH guys, ICBP. Dan waktu itu pernah nyentuh ke 7.000 dan saya beli. ICBP itu tahun 2022 tuh saya beli di 7.000-an. Cuman di 8.000 saya jual. Kalau saya sabar aja waduh. Kan 2 tahun guys, lama ya. Nah, kita lihat di sini untuk si ICBP ya. Nah, di sini ICBP mantul. Nah, karena memang AK-nya masih ada banyak barang di AVG-nya 11.740 ya, teman-teman. Dia punya 37 miliar. Dan kalau seperti ini karena dia mantul dan AK-nya juga masih ada, saya kira juga masih bisa kemungkinan naik lah untuk si ICBP ini. Cuman ICBP ini mungkin jarang dibahas sama para influencer ya, sama orang yang suka ngerekom saham itu sangat jarang bahas ICBP. Kenapa? Karena emang harganya ini udah agak kurang menarik ya, 11.000 kayak gitu guys ya. Jadi ya lebih enak kita ngerekom tuh saham yang harganya 200 perak, 300 perak atau 100 perak, itu lebih enak daripada ngerekom saham yang harganya 11.000 ya, kayak gitu guys. Nah, oke untuk ICBP teman-teman. Nah, kita lanjut saham yang berikutnya selain dari Indosat guys. Ini saham yang nomor 5 yang di akun broker AK. Karena ini urut ya. Dari Telkom sampai ISAT nih, dari Telkom tuh paling banyak, terus semakin kesini semakin sedikit teman-teman. Nah, untuk ISAT ini udah koreksi ya semenjak dia stock split. Nah, ini ada koreksi lumayan teman-teman. Udah turun 50% ya dari stock splitnya ya. Kita lihat ISAT teman-teman. Nah, tuh AK nomor 1 dia punya AVG-nya di AVG AK itu di 2.200. 2.200 loh. Berarti dia ngambil di mana? Oh, dia ngambil di sini teman-teman. Oh iya bener ya. Sini. Jadi si yang naikin ini sahamnya si ISAT nih guys. Ini AK. Ya karena dia beli di sini teman-teman. Dan harga sekarang kan closingnya di 2.260 ya. Jadi AK ini memang punya di barang di bawah sini karena dia nge-HK di sini teman. Jadi AK ini udah plotting gain ya, tapi dia belum jual teman-teman ya. Semoga aja ya nanti dulu ya, karena dia punya 150.000 lot, jadi istilahnya banyak juga. Dan semoga aja dinaikin lagi. Jadi kalau ISAT ini kalau menurut saya sih menarik teman-teman untuk si ISAT ya buat dibeli. Harganya juga di bawah, profitnya naik, dividennya lumayan gede ya. AK juga masuk, beli aja untuk si ISAT. Nah kemungkinan targetnya ya minimal ke sini lah, bisa lah. 24 lah minimalnya untuk si ISAT nih. Semoga aja marketnya dukung nih untuk si ISAT. Oke, kita lihat saham yang terakhir, saham dari UNTR, teman-teman. Nah, kita lihat UNTR di sini United Tractor. Ya, di sini ya ini sama kayak ICBP tadi ya. Agak kurang enak kalau ngerekom UNTR gitu. Memang harganya kelihatannya mahal kayak gitu. Nah, kita lihat sini untuk UNTR emang profitnya naik ya. Ini murah banget pernya, teman-teman. Ini perusahaan anak usaha Astra ya. Jualan alat berat dan tambang batu bara teman-teman. Dan di sini AKBK kolaps nih ya di saham UNTR. Ini AVG-nya itu sekitaran 263 lah. Jadi istilahnya di UNTR nih AKBK udah floating gain. Nah, ini yang berarti waktu merah di sini dan yang naikin harga berarti AKBK. Dan saya kira ini masih dijaga ya, mungkin karena profitnya masih naik ya, mungkin pada mau nungguin dividen nih di bulan Mei teman-teman. Tapi ya kalau menurut saya sih ini kalau mengeswing saham UNTR nih kurang menarik teman-teman. Kalau kita lihat di tahun 2023 ya, itu di Desembernya itu turun teman-teman. Lihat ya. Nah baru naik lagi saat dia menjelang dividen. Jadi istilahnya nunggu koreksi aja. Mungkin kalau si UNTR nih ke 24 ribuan, nah itu teman-teman bisa ambil nanti, tunggu sampai dividen teman-teman. Oke Mas Bro, mungkin itu aja Mas, yang subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.